Kebudayaan apa saja yang ada dalam lingkungan, lalu apakah lingkungan menerima kebudayaan-kebudayaan tersebut? Khusus di sini. Khusus di Kalau kita di sini untuk kebudayaan seperti komet, loko, doa. lingkungan, lalu apakah lingkungan menerima kebudayaan-kebudayaan tersebut? Khusus di sini. Ya, khusus di Kalau kita di sini untuk kebudayaan itu seperti komet, loko, doa. Dari situ kalau itu udah satu. Eka, orang punya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita sepakat kita kafe. Jadi kita mau pakai mana? Pakai jahit juga bisa, pakai lutut, pakai bonet, ini pakai kita biasa ini pakai semua. Kita sepakat saja sudah mana baik hari pasti menceritakan itu untuk merangkul bersama budaya dan seni. Lalu yang ketiga, budaya apa saja yang diterima dan diterima di lingkungan ini? Contoh, budaya dari Sabu apakah diterima di lingkungan sekitar sini atau tidak? Terima pertama kita di gereja kan? Iya. Program kita di gereja kan seni dan budaya bulan Oktober. Jadi Natal yang Sabu juga kita pakai. Kita dulu sama-sama kita pakai. Jadi kita kumpulkan orang-orang Sabu yang tinggal di antara ART masing-masing. Kita kumpul kembali orang Sabu, kita gabungkan dari Sabu, kita masuk yakin sepakat. Nah, kita kumpul, kita jadi kegiatan mewakili satu perayaan ini dan suku ini. Dan bagaimana pandangan lingkungan terhadap budaya yang dari Sabu? Apakah menurut lingkungan ini baik atau tidak? Menurut kami di sini kita merasa tertarik karena dia beda. Beda gerak-geling dan juga yang di cara banting kaki beda. Beda dengan orang Timur dan orang Rocky. Biasa ikat apa ikat mulai ikat tubuh gitu, Iya. ikat di kaki berbanting-banting. Yang berikut ini, apakah pernah ada penolakan dari lingkungan untuk budaya lain begitu? Contoh dari budaya lain maksud bahwa ada begitu, apakah lingkungan terima atau tidak? Kalau ada budaya-budaya yang contoh kayak budaya Timor Leste, itu kalau di sini ada yang terima dan tidak terima. Kan mereka mendansa beda dengan kita orang Timur bagian barat sini. Dia kan beda jauh. Kayak santun itu tidak ada. Iya. Kalau kita Timur Barat ini kayak ada hal-hal begitu kita sopan kau. Iya. Dihargai kalau minta orang terus dihormati, kita antar pulang kembali duduk di tempat duduk, kita kembali duduk di tempat. Kemudian lagu berikut kalau ada kita senang dengan sapa seperti ini, benar saja kita diambil dari kopi sama juga. Yang berikut, kebudayaan apa saja yang ada pada lingkungan dan bagaimana cara menerapkannya? Kalau kebudayaan contoh ke timur, kalau ke acara-acara keluarga ya diterapkan sama-sama sesuai dengan lingkungan masing-masing. Tapi kalau kita ke orang timur sini ya Sesuai dengan lingkungan. semua renang. Mungkin ini satu pertanyaan dari kami, Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan
Terima kasih, shalom. Shalom, Pak. Saya Pendeta Nyongki Rinci, Ketua Menjadi Jemaat Bersama Suntayan. Baru bulan Mei 2021 ditempatkan di Bersama Suntayan sampai sekarang. Istri baru 1, anak sudah 4. Dan itu saja. Itu saja. Baik, kita langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam kebudayaan masyarakat Timor Leste, dalam hal berpakaian mereka itu bebas baik mau di gereja ataupun di desa. Seorang wanita bisa untuk menggunakan baju di atas pusat dan celana atau rok mini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami Bapak, yang pertama itu apakah di lingkungan gereja tempat Bapak berada, gereja ini menerima kebudayaan berpakaian seperti itu atau tidak? Jika tidak, apa alasannya? Terima kasih. Itu pakaian minimalis. Pakaian minimalis bukan budaya Solo, khususnya yang ada di Suntayan. Karena itu untuk pakaian minimalis dianggap tidak sopan untuk ada dalam persekutuan gereja, ada dalam nuansa ibadah. Jadi tentunya kalau dianggap tidak sopan, maka gereja pasti tidak menerima cara berpakaian seperti itu. Karena alasannya tadi itu bukan budaya di orang Timor. Terima kasih. Bapak, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang pendeta, apa tindakan yang akan diambil apabila ada jemaat yang menerima kebudayaan tersebut? Kalau menerima untuk digunakan sendiri di rumah, ya terserah. Sebagai pendeta, saya tidak akan berurusan itu. Tapi kalau menerima dalam artian digunakan keseharian dan digunakan untuk beribadah, tentu yang bersangkutan akan kita kunjungi untuk dilakukan semacam pastoral tentang tata cara berpakaian yang baik. Juga tentunya akan diimbau di gereja tentang bagaimana berbusana yang baik waktu ibadah. Itu. Bapak, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah kebudayaan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Kristen atau tidak? Jika bertentangan, berikan alasannya, dan jika tidak, bagaimana? Kalau gereja secara umum itu tidak mengajarkan untuk menggunakan pakaian minimalis untuk hadir dalam satu kegiatan beribadatan. Gereja tidak pernah mengajarkan, menghimbau, apalagi menyuruh. Nah, karena itu kalau pertanyaannya bertentangan, ya pasti bertentangan. Dan alasannya ada begitu banyak dalam Alkitab yang bercerita tentang bagaimana tata cara berpakaian baik untuk laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat, sebagai seorang pendeta, pesan atau refleksi teologis yang Bapak berikan kepada kami berkaitan dengan budaya tersebut. Pesan teologisnya ya sebaiknya datang beribadah itu dengan sopan dan teratur. Sopan, teratur dan tertib, yang menunjukkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah.
juga menjadi satu pedoman bagaimana cara berpakaian entah untuk laki-laki atau untuk perempuan ketika ibadah. Dan karena zaman sudah berubah, ya tentu untuk zaman sekarang ini sedapat mungkin cara berpakaian itu tidak menjadi batu sandungan untuk orang yang melihat. Jadi kalau perempuan jangan pakai yang minimalis supaya jangan membangkitkan hal-hal yang tidak diinginkan dari laki-laki. Demikian halnya juga laki-laki, berpakaian yang sopan supaya tidak membangkitkan hal-hal yang tidak diinginkan dari laki-laki. Kebudayaan apa saja yang diterima dalam gereja? Kebudayaan apa saja? Semua budaya sepanjang itu budaya oleh para penganutnya dianggap baik, maka gereja akan menerimanya. Sedangkan kalau menurut penganutnya tidak baik, tentunya gereja akan menentang. Dalam hal ini yang cara berpakaian, ada pencanangan bulan budaya dan bahasa oleh Sinode Rumit, dan itu dikasih kesempatan untuk semua orang berekspresi menggunakan budaya yang dianut oleh masing-masing orang. Mengapa sehingga budaya tersebut diterima? Pertama karena sudah menjadi sudah dianut oleh banyak orang, sudah diakui oleh banyak orang, dan juga hal itu sudah diterima secara baik oleh para penganut dan tidak bertentangan dengan etika. Tentunya dalam hal ini cara berpakaian tadi. Ada beberapa budaya yang memang di luar dari cara berpakaian, ada beberapa budaya yang memang tidak diterima. Tetapi untuk cara berpakaian itu hampir semua cara berpakaian dari sisi budaya diterima oleh gereja. Oke, baik. Yang berikut Bapak, apakah kebudayaan-kebudayaan yang diterima bertentangan dengan ajaran agama atau tidak? Masih dalam cara berpakaian. Ya. Kebudayaan yang diterima oleh gereja itu masih berhubungan dengan berpakaian atau budaya lain. Budaya lain. Oh. Gereja tetap menerima bagian dari ciptaan Tuhan. Tetapi ada budaya-budaya yang dipelintir oleh penganut untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sehingga tidak semua budaya diterima. Walaupun terkadang ada budaya yang diterima oleh gereja, tetapi agak sedikit bertentangan dengan ajaran Kristen. Nah, contoh ada orang yang sudah 4 anak belum menikah. Alasannya karena belum bayar biaya. Dan ada beberapa contoh lain lagi. Tapi ada budaya-budaya yang diterima oleh gereja. Dalam hal ini budaya Timor tentang istilah bahasa Timornya apa? Lupa bahasa Timor. Tapi kalau orang Timor setelah melahirkan anak dan mama itu harus ada di rumah bulan selama 40 hari. Harus istilahnya melahirkan diri karena dia melahirkan
ditahirkan dia tahir, dia najis, dia harus ditahirkan diri selama 40 hari di rumah Buddha. Setelah itu pas 40 hari dia harus kasih keluar ini anak dari rumah Buddha ke rumah besar. Nah disitulah biasanya ada pihak gereja datang dan mendoakan anak-anak tersebut. Kalau disuruh keluar dari rumah Buddha artinya itu anak sudah bisa dibawa ke gereja. Kembali ke Bapak, bagaimana proses gereja masuk dan menyatu dengan kebudayaan tersebut agar jangan bertentangan dengan ajaran Nabi. Semua budaya yang diterima oleh gereja itu diupayakan sedemikian rupa supaya ada muatan teologis. Dulu orang Timur mau tanam padi di sawah atau di ladang, itu biasanya dong potong ini sapi atau kerbau kepala taruh di tengah-tengah sawah atau ladang yang mau ditanam, dan ada semacam ritual. Karena itu gereja ambil alih itu semua dan buatlah yang apa yang biasa disebut doa tanam dan seterusnya. Ada juga ya di sini karena tidak ada begitu banyak lahan pertanian yang luas, jadi budaya-budaya itu sudah mulai hilang. Tapi di beberapa tempat budaya itu masih ada sampai sekarang. Bagaimana ritual untuk usir hama, misalnya hama tikus, walang sani, dan seterusnya, sampai pada ritual panen. Nah, itu semua ritual itu dibuat sedemikian rupa untuk punya muatan teologis sehingga gereja mengambil alih budaya tersebut dan dikasih masuklah pemahaman iman Kristen di dalam. Lebih baik, terima kasih atas jawaban dari pendeta yang sudah menjawab pertanyaan kami. Saya mewakili dalam kelompok mengucapkan terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Terima kasih.